belajar tentang sistem persamaan linear. Ya, jadi sistem persamaan linear di sini nanti kita akan coba selesaikan dengan mengubah bentuknya dulu menjadi bentuk matriks terlebih dahulu, kemudian baru nanti kita selesaikan. Oke, kita bicara tentang definisi dulu. Apa itu yang disebut dengan sistem persamaan linear? Sistem persamaan linear itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari lebih dari satu persamaan linear. Nah, persamaan linear itu sendiri apa? Persamaan linear itu adalah sebuah persamaan di mana hubungan antara variabel bebasnya itu selalu dalam bentuk penjumlahan dan pangkat dari setiap variabel ini selalu satu. Bentuk umumnya seperti ini yang dikatakan dengan persamaan linear, di mana A1, A2 sampai dengan AN dan B itu adalah konstanta real. Yang dikatakan solusinya itu adalah nilai-nilai X1, X2 sampai dengan Xn yang memenuhi persamaan tersebut. Itu yang kita katakan sebagai solusi atau penyelesaian. Nah, sedangkan kalau kita punya sebuah sistem di mana sistem ini terdiri dari lebih dari satu persamaan linear, dan kita akan menentukan solusinya yang memenuhi semua persamaan yang ada, ini kita katakan sebagai sistem persamaan linear. Jadi sebuah sistem yang terdiri dari persamaan linear, itu adalah sistem persamaan linear. Ya. Nah, solusinya itu adalah nilai X1, X2 sampai dengan Xn yang memenuhi semua persamaan linear ini. Jadi harus memenuhi semua persamaan linear. Jadi kalau Anda mau cek hasil yang Anda peroleh itu benar atau enggak, Anda bisa kembalikan lagi ke persamaan-persamaan linear yang ada. Solusi yang kita punya itu harus memenuhi semua. Kalau enggak, berarti dia bukan solusi. Secara garis besar itu ada 3 solusi untuk SPL, yaitu yang pertama itu dia punya solusi tunggal, jadi hanya satu kombinasi saja, satu nilai variabel-variabel saja yang memenuhi dari SPL tersebut. Ada juga kemungkinan tidak ada solusinya. Atau yang ketiga, ada banyak sekali penyelesaian yang dikatakan sebagai solusi banyak. Nah, kalau kita bicara tentang sistem persamaan linear terdiri dari 2 persamaan dengan 2 variabel, maka yang dikatakan dengan SPL yang punya solusi tunggal, itu kalau misalkan Anda gambarkan, dia akan mempunyai satu titik potong. Ini yang dikatakan sebagai SPL yang punya satu solusi. Kalau yang punya solusi banyak, maka 2 garisnya ini akan saling berimpitan terus. Sedangkan kalau kita gambarkan, ternyata di sini dia tidak berpotongan atau sejajar, maka kita katakan bahwa SPL itu tidak mempunyai solusi. Jadi ini kalau digambarkan. Tapi kita nanti tidak akan pakai ini, karena kalau sudah variabelnya 3, gambarnya sudah susah. Sehingga kita ya lihatnya nanti dengan cara yang akan kita pelajari bersama. Nah, SPL yang seperti ini, Anda bisa tuliskan dalam bentuk perkalian matrik, di mana perkaliannya nanti akan terdiri menjadi 3 matrik, yaitu matrik koefisiennya, matrik variabel, dan matrik ruas kanan. Jadi SPL ini, kalau saya tuliskan dalam perkalian matrik, kita akan dapatkan kondisinya seperti ini. Ini matrik koefisien. Baris 1 ini merupakan koefisien dari persamaan pertama. Jadi ini A11 punyanya X1, A12 punyanya X2, sampai dengan A1N punyanya variabel Xn. Jadi Anda tuliskan di baris 1. Ini punya koefisien persamaan kedua, demikian seterusnya. Sedangkan variabel kita tuliskan dalam bentuk kolom. Ya, X1, X2 sampai dengan Xn, yang ruas kanan pun juga kita tuliskan dalam bentuk kolom. Ini yang penulisan SPL itu dalam bentuk matrik. Nah, kita akan sering gunakan kondisi di mana matrik A itu kita gabung dengan matrik B. Itu yang disebut sebagai
matrik lengkap atau augmented matrix. Jadi tinggal gabungkan saja antara matrik A dengan matrik B. Sebagai contoh ini, saya punya SPL yang terdiri atas 3 persamaan dengan 3 variabel. Variabelnya dalam X, Y, dan Z. Maka SPL ini kalau saya tulis dalam bentuk matrik, Anda tinggal menuliskan koefisiennya. Ini punya X1, Y-nya 1, Z-nya 2. Yang persamaan 2, ini berarti 2, 4, min 3. Persamaan 3, 3, 6, min 5. Variabelnya dalam X, Y, dan Z. Ruas kanan itu nilainya adalah 9, 1, 0. Jadi elemen-elemen yang ada di ruas kanan. Itu yang kita tuliskan. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk augmented matrix, berarti yang matrik A ini tinggal kita gabungkan. Gabungnya itu jangan cuma didekatkan matrik kali matrik ini, enggak ya, tapi benar-benar jadi satu matrik. Nah, jadi satu matrik kita gabungkannya seperti ini. Dikasih tanda titik-titik ini boleh, ini untuk kita ingat aja. Tapi kalaupun Anda nggak bikin dengan ini, nggak apa-apa. Jadi augmented matrix nanti ukurannya pasti ketambahan satu kolom lagi dari matrik A semula. Ya. Nah, kali ini kita akan mencari solusi dari sistem persamaan linear ini dengan menggunakan eliminasi yang memakai aturan operasi baris elementer. Jadi kalau yang lalu-lalu mungkin Anda sudah pernah belajar bagaimana cara menyelesaikan SPL, yaitu dengan menggunakan substitusi, pakai eliminasi. Nah, sekarang kita belajar satu lagi, yaitu eliminasi yang menggunakan aturan atau operasi baris elementer. Apa saja operasi baris elementer itu? Nanti kita akan dapatkan operasi baris elementer itu akan ada 3. Nah, yang perlu Anda ketahui, 2 buah matrik ini apabila B itu saya peroleh dari A yang didapatkan dengan cara operasi baris elementer, maka matrik A dan B itu merupakan 2 buah matrik yang ekivalen. Jadi ekivalen itu nanti kalau kita bicara tentang solusi, maka solusinya pasti akan sama. Nah, apa saja OBE itu? OBE itu ada 3. Yang pertama, Anda boleh mengalihkan sebuah baris dengan konstanta yang tidak nol, baris manapun. Tanda ekivalennya harus ditulis. Nah, ini kalau ini baris 2 yang mau saya kalikan dengan 3, maka kita nulisnya 3 baris 2. Baris 1 dan baris 3, karena tidak ada perintah apa-apa, dia tetap. Jadi yang berubah adalah yang di baris 3. Jadi baris 3 setiap elemennya Anda kalikan, baris 2. Baris 2 setiap elemennya Anda kalikan dengan 3. Maka hasilnya jadi 6, 12, min 9. Itu OBE yang pertama. OBE yang kedua, Anda boleh melakukan pertukaran 2 buah baris. Jadi kalau pertukaran gini, baris 1 jadi baris 2 jadi baris 1. Ditukar posisinya. Terus yang ketiga, kita bisa menambahkan perkalian dari suatu baris ke baris yang lain. Jadi contoh aja di sini ya. Baris 3 kolom 1 itu saya mau buat menjadi 0 berdasarkan baris 1. Maka kalau ini 3 berdasarkan dengan 1 ini, yang 1 kan harus saya kalikan 3. Maka di sini 3 harus saya kurangkan dengan 3 kali elemen yang ada di baris 1. Nulisnya menjadi baris 3 dikurangi 3 baris 1. Dihitung, setiap elemen yang ada di baris 3 ini Anda harus ganti, Anda harus hitung ulang dengan menggunakan rumusan ini. Jadi yang ini 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Ini 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Min 5 dikurangi 6 hasilnya min 11. Ya, cara nulisnya, yang baris yang akan diubah ditaruh di pertama dulu, dikurangi dengan kelipatan dari baris lain. Ini bisa plus, bisa min ya, tergantung dari bagaimana elemen yang akan kita nolkan. Nah,
Karena di sini baris 1 dan baris 2 itu tidak disuruh untuk mengubah, berarti nilainya tetap. Jadi yang ditulis pertama ini yang berubah. Yang ini adalah baris yang dipakai sebagai pedoman untuk mengubah baris 3. Nah, kurang lebih itu yang dikatakan dengan operasi baris elementer. Ada 3 operasi. Terus nanti pada saat kita mau menggunakan eliminasi dengan OBE ini, kita harus mengenal istilah yang disebut dengan matrik eselon baris dan matrik eselon baris tereduksi. Sebuah matrik dikatakan sebagai matrik eselon baris apabila dia memenuhi syarat. Yang pertama, apabila di setiap baris itu tidak semua elemennya 0, maka elemen pertama yang tidak 0 pada baris tersebut itu harus sama dengan 1. Nanti untuk membedakan dengan angka 1 lainnya, angka 1 yang pertama ini kita sebut sebagai 1 utama. Jadi contoh ini di satu baris saya punya ada 0000, kemudian di kolom keempat ini ada 1. Nah, angka pertama yang enggak 0 ini harus 1. Kalau ini misalkan 2 gitu ya, Anda harus ubah dengan OBE sehingga dia menjadi 1. Ini yang kita sebut sebagai 1 utama. Terus syarat yang kedua, kalau ada satu baris yang 0 semua, maka Anda harus pindah di bagian paling bawah dari matrik tersebut. Gunakan OBE, ditukar baris ya. Nah, terus yang ketiga, jika di setiap baris itu kita sudah dapatkan 1 utama, maka letak 1 utama baris yang berada di bawah itu harus terletak di sebelah kanan daripada baris yang di atas. Jadi contoh kayak gini, baris 1 dan baris 2 ini ya. Baris 1, 1 utama ada di kolom 2. Baris 2, kolom 1 utamanya ada di kolom 1. Kalau kita lihat, semakin ke bawah, harusnya posisi 1 utama ini harus di sebelah kanan, tidak boleh di sebelah kiri. Jadi yang ini kita belum bisa katakan ini sebagai MEB. Terus bagaimana supaya jadi MEB? Anda boleh tukar baris 1 dan baris 2. Ditukar, baris 1 dan baris 2. Maka dari sini kita dapatkan, semakin ke bawah, posisi 1 utama semakin ke kanan. Dari baris 1 dan baris 2. Baris 2 dan baris 3, semakin ke bawah, posisi 1 utama semakin ke kanan. Maka karena dia sudah memenuhi ketiga syarat tersebut, matrik ini kita sebut sebagai matrik eselon baris. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk matrik eselon baris. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Jika matrik eselon baris ini ditambah 1 syarat, yaitu 1 utama ini menjadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya, maka matrik ini kita sebut sebagai matrik eselon baris tereduksi. Jadi 1 utama ya. Ini ada 1 lagi tapi dia bukan 1 utama. Karena 1 utama itu adalah angka pertama di baris yang tidak sama dengan 0. Jadi ini. Ya. Baris kedua ini. Kolomnya 0 semua. Baris ketiga di sini, ini juga 0 semua. Jadi dia sudah jadi MEBT. Ya, kurang lebih seperti itu. Coba kita cek ya. Nah, kalau saya punya matrik yang seperti ini, matrik ini bisa kita katakan sebagai MEB atau MEBT. Ya, kalau Anda lihat kan, angka pertama yang tidak 0, di sini ini sudah 1. 1 adalah satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Betul ya, yang 1 utama ini. Yang di baris 2, ini 1 utama. Nah, ternyata 1 utama ini belum menjadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Berarti ini kita sebut sebagai MEB. Kalau yang begini, kita lihat 1 utama. Baris 1 utama. Satu-satunya angka yang tidak 0 di kolomnya? Iya. Baris 2, 1 utama. Apakah satu-satunya angka yang tidak 0 di kolomnya? Iya. Baris 3, ini juga 1 utama. Apakah ini satu-satunya angka yang tidak 0 di kolomnya? Iya. Ya sudah, berarti ini memenuhi syarat untuk disebut sebagai MEBT. Sedangkan
matrik ketiga ini sudah pasti ya kalau ini ya, karena ini kan 1, 0 semua, ini 1, ini 0 semua. Baris 3, 1, kolomnya 0 semua. Ini juga MEBT. Nah, kalau kayak gini, ini kira-kira MEB atau MEBT. Kita cek. Baris 1, angka pertama yang tidak 0, 1. Apakah satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya? Oh iya. Baris 2. Nah, angka pertama yang tidak 0 ada di sini di kolom 4. Kita cek, oh iya dia juga satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Baris 3, 0 semua, baris 4, 0 semua. Nah, karena dia memenuhi syarat untuk disebut MEBT, maka kita katakan matrik ini sebagai matrik MEBT. Terus yang E ini, MEB atau MEBT, dicek. Baris 1, ini 1 utama. Apakah satu-satunya angka yang tidak 0 di kolomnya? Ya, betul. Baris 2, ini 1 utama. Apakah satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya? Oh, bukan. Berarti nggak bisa disebut MEBT. Kita cek baris 3. Ini 1 utama. Jadi ini kita sebut sebagai MEB. Dan terakhir, kondisi ini ya sudah pasti MEB ya. Karena ini 1 utama, di sini ini ada bilangan 2. Maka yang F ini juga kita nyebutnya sebagai MEB. Ya, kurang lebih seperti itu. MEB dan MEBT. Apakah Anda sudah bisa membedakan antara MEB dan MEBT? Nah, kalau Anda sudah tahu tentang matrik MEB dan MEBT, kita sudah belajar OBE, maka kali ini kita akan menyelesaikan SPL itu dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Bagaimana cara menentukan solusi dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan? Yang pertama, dari SPL ini Anda tuliskan bentuk augmented matrix-nya dulu, gabungan antara matrik A dengan matrik B. Kemudian augmented matrix ini kita OBE-kan sehingga berbentuk matrik eselon baris tereduksi. Dan yang ketiga, dari bentuk MEBT ini tadi, kita akan tentukan solusi dari SPL tersebut. Nah, jadi cuma 3 cara ini saja untuk mendapatkan solusi dari SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Sebagai contoh ya, tentukan solusi dari SPL berikut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi saya punya ada 3 persamaan dengan 3 variabel. X plus Y plus Z sama dengan 1, 2X min Y min 3Z sama dengan 0, 3X plus Y plus 2Z sama dengan 4. Maka tadi dikatakan untuk mendapatkan solusinya dengan eliminasi Gauss-Jordan, langkah pertama adalah Anda mengubah penulisan SPL itu menjadi bentuk augmented matrix. Ya, jadi ini koefisiennya ditulis ini 1, 1, 1 di baris 1 nanti, ruas kanannya 1. 2, min 1, min 3, ruas kanannya 0. 3, 1, 2, ruas kanannya 4. Nah, ini kalau kita tulis. Kemudian dari augmented matrix ini kita transformasi sehingga dia berbentuk matrik eselon baris tereduksi dengan menggunakan OBE. Jadi ini kita ubah menjadi MEBT. Sehingga Anda harus lihat yang pertama baris 1, angka pertama sudah 1, berarti benar ya. Nah, supaya jadi MEBT, maka 1 utama ini harus menjadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Jadi 2 dan 3 harus kita buat jadi 0. Caranya bagaimana? Baris 2 itu 0, bisa kita kurangkan dengan 2 kali baris 1. Baris 3 di sini akan 0 jika baris 3 saya kurangkan dengan 3 kali baris 1. Jadi kita gunakan bentuk seperti ini. Ya, aturannya, rumusannya untuk mengenolkan yang di baris 2 kita pakai ini. Nah, semua elemen yang di baris 2 ini Anda harus ubah dengan menggunakan rumusan yang ada ini.
Jadi tadi 2 dikurangi 2 nanti 0 ya ini. Min 1 dikurangi 2 hasilnya min 3. Min 3 dikurangi 2 hasilnya min 5. 0 dikurangi 2 hasilnya negatif 2. Yang baris 3, semua elemen di baris 3 itu harus Anda ubah dengan menggunakan rumusan ini. Nanti akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah dapat, kemudian kita masuk ke baris 2. Baris 2 angka pertama 0, angka kedua ini enggak 0. Supaya nanti kita bisa ubah jadi MEBT, negatif 3 ini harus Anda ubah jadi 1. Caranya bagaimana? Ya, itu terserah Anda, gunakan OBE. Anda bisa saja mengalihkan setiap elemen di baris 2 itu dengan negatif sepertiga. Ya, supaya ini 1 kan. Supaya 1 kan berarti saya boleh kalikan dengan min sepertiga. Nanti di sini menjadi 5/3, ini 2/3. Atau bisa dengan cara yang lain. Tapi yang pasti jangan menggunakan baris 1 ya sebagai acuan. Karena nanti yang di sini 0 itu akan muncul lagi bilangannya. Dalam hal ini saya mau gunakan, ini yang mau saya buat 1, saya mau gunakan baris 2, saya kurangi 2 baris 3. Jadi kalau min 3, saya kurangi dengan 2 kali min 2, jadi min 3 ditambah 4, hasilnya kan 1. Nah, ini yang saya dapatkan. Semua elemen di baris 2 juga pasti akan berubah, mengikuti aturan yang ada. Setelah itu, 1 utama ini harus jadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Berarti kolom 2 baris 1 dan baris 3 harus kita buat jadi 0. Caranya bagaimana? Untuk yang baris 1, pakai acuannya yang ada 1 utama ya. Baris 1 itu akan jadi 0 kalau baris 1 saya kurangi dengan baris 2. Yang di baris 2 ini, baris 3 itu akan 0 jika saya tambahkan dengan 2 kali baris 2. Jadi ini operasi yang bisa kita dapatkan. Baris 1 min baris 2, baris 3 ditambah 2 baris 2. Sehingga hasilnya yang akan kita peroleh adalah seperti ini. Baris 2 sudah beres ya. Lanjut ke baris 3. Baris 3 ini 0, 0 loh, yang di sini belum 1. Kita harus ubah menjadi 1. Karena ini 2 baris sebelumnya itu sudah kita buat jadi 1 utama, satu-satunya angka yang enggak 0 di kolomnya, Anda nggak bisa membuat ini jadi 1 berdasarkan baris-baris yang lain. Nanti 0 yang di kolom-kolom sebelumnya ini akan muncul jadinya. Jadi dari sini, supaya dia jadi 1, saya kalikan baris 3 dengan min 1/7. Ini dapatnya. Kembali kita lihat, ini 0, 0, ini sudah 1, berarti ini 1 utama. Nah, 1 utama, supaya MEBT, dia harus jadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Jadi kolom 3, baris 1 dan baris 2 itu harus kita nolkan. Baris 1 kita nolkan dengan cara dikurangi baris 3, yang baris 2 dienolkan dengan cara ditambahkan 3 baris 3 ya ini ya, bukan baris 1, maaf. Ini baris 3 harusnya. Nah, kalau Anda hitung, dapat hasilnya seperti ini. Ini adalah sebuah matrik yang sudah dalam bentuk matrik eselon baris tereduksi. Langkah kedua sudah kita lakukan. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka masuk ke langkah ketiga. Di langkah ketiga ini, dari matrik MEBT ini, kita akan menentukan solusinya. Ya. Jadi, saya balik lagi. Dari baris 1, ini kan tadi punya variabel X, variabel Y, variabel Z, gitu ya. Jadi akan saya punya X ditambah 0 sama dengan 1. Ini kan ruas kanan. Yang ini 0 ditambah Y ditambah 0 sama dengan min 1. 0 tambah 0 tambah Z sama dengan 1. Jadi dari sini saya peroleh, dari baris 1 saya dapatkan X-nya sama dengan 1, dari baris 2 Y-nya sama dengan min 1, dan baris 3 Z-nya sama dengan 1. Sehingga dari situ kita dapatkan solusi dari SPL-nya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk mendapatkan solusi dari SPL dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi
Dari SPL yang ada, Anda tuliskan bentuk augmented matrix-nya dulu. Setelah itu, augmented matrix itu Anda OBE-kan sehingga berbentuk MEBT. Dari bentukan MEBT ini, nanti kita bisa mendapatkan solusi dari SPL. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan?